Bertemu kembali dengan komunitas membangun positivity, saya Jojo Raharjo. Pasti pernah dengar kata motivator, yaitu orang yang dianggap memiliki kemampuan berlebih dalam memberi motivasi, sehingga orang yang mendengarkan motivator menjadi pribadi yang unggul atau lebih baik. Pasti juga pernah mendengar kata pengembangan mindset atau berbagai materi yang diberikan oleh perusahaan training tentang cara merubah mindset dari yang buruk kepada mindset yang memberi benefit. Kata mereka, perubahan mindset bisa membawa kita pada prestasi besar atau produktivitas yang tinggi atau juga menjadi pribadi yang baik. Mereka itu, para motivator, sering banget ngomong, misalnya, berpikirlah positif, buanglah amarah, abaikan apa kata orang, jangan mudah cemas, fokus pada hal yang paling penting saja, dan lain-lain. Bahkan mereka juga bilang, jangan mudah panik. Semua itu sangat mudah diucapkan atau disampaikan kepada peserta training. Tentu juga mudah diucapkan sehari-hari. Namun, apakah itu efektif dalam memberikan hasil? Apakah jika kita mengucapkan itu, kemudian orang dengan mudah berubah menjadi lebih baik? Apakah bisa meminta orang yang sedang panik untuk tidak panik? Tentu tidak bisa, karena panik itu bukan pilihan. Karena panik adalah sebuah kondisi di otak yang sedang menurun fungsinya. Mengatakan jangan panik sama dengan mengatakan berfungsilah dengan baik, wahai otak. Jelas itu tidak mungkin. Otak saat itu sedang didominasi oleh amigdala, satu bagian kecil di otak yang tugasnya untuk fight or flight, bertempur atau lari. Saat itu pula interaksi amigdala dengan prefrontal cortex juga terhenti. Padahal tugas prefrontal cortex adalah melakukan tugas kognitif atau berpikir. Itu sebabnya prefrontal cortex sering juga disebut dengan memiliki executive function. Saat itu, prefrontal cortex pun berhenti bekerja, bahkan sistem pencernaan berhenti bekerja. Namun jantung dan paru-paru malah lebih aktif. Dengan demikian, berpikir positif itu adalah sebuah sikap hidup yang dihasilkan saat otak berfungsi dengan baik. Jadi perbaiki dulu fungsi otaknya, agar otomatis kita bisa berpikir positif. 3 dekade terakhir ada sains yang berkembang pesat, yaitu neuroscience dan positive psychology. Sains ini giat melakukan riset seputar otak dan fungsinya, serta kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan seperti produktivitas, kecerdasan, kemampuan menemukan solusi, ketangguhan dalam situasi sulit, kesehatan tubuh, hingga kecenderungan pada kebajikan. Sains yang baru ini menemukan bahwa otak saat dalam kondisi tidak berfungsi maksimal, maka kita akan cenderung untuk mudah panik, cenderung pada pikiran negatif, cenderung pada agresi yang merugikan orang lain, gampang terganggu dengan apa yang dilakukan atau dikatakan orang lain, mudah marah, mudah cemas, dan lain-lain yang negatif. Sains yang baru ini juga menggali tentang aktivitas apa saja yang bisa membalik kondisi otak itu menjadi positif. Namun demikian, ada 3 poin penting yang mesti diingat jika kita ingin mendapatkan benefit yang sudah ditemukan oleh sains itu. 1, bukan berarti kita sekarang memiliki cara yang amat instan untuk memiliki berbagai kelebihan, karena tentu saja dibutuhkan pemahaman mendasar terlebih dahulu tentang apa itu otak dan fungsinya. 2, setelah itu kita akan lebih mudah memahami mengapa aktivitas tertentu bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik atau kebalikannya menjadi pribadi yang lebih buruk. 3, kita menjadi tahu cara mengukur dengan menggunakan sains tentunya ya, apakah kita memiliki fungsi otak yang baik atau tidak. Jika kita menguasai 3 hal itu, maka lebih mudah bagi kita untuk mengaplikasikan apa yang sudah ditemukan oleh berbagai riset sains itu. Sehingga sains yang baru ini menjadi lebih berguna dibanding dengan teori-teori motivasi atau teori-teori mindset yang sebelumnya lebih dahulu populer.
Setidaknya ada 6 strategi untuk memperbaiki fungsi otak kita. Sayangnya, mereka yang meyakini hidupnya sudah sukses dalam berkarir atau dalam dunia usaha, tentu akan menganggap apa yang sudah ditemukan sains ini menjadi tidak berarti bagi mereka, karena mereka merasa sudah sukses dalam banyak hal. Demikian juga mereka yang memiliki kekuasaan atau memiliki uang banyak juga akan berpikir begitu. Otak saya tidak perlu dikutak-atik lagi, kata mereka. Padahal, sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, otak yang berfungsi dengan baik itu memberi banyak benefit, antara lain lebih produktif, lebih cerdas, lebih penuh solusi, lebih tangguh di situasi sulit, lebih sehat, dan lebih cenderung pada kebajikan. Ini 6 strategi yang telah ditemukan berbagai riset sains. 1. Meditasi. 2. Bersyukur. Bentuknya dalam menulis jurnal positif ya. 3. Berbuat kebajikan. 4. Membangun relationships atau tali silaturahim. 5. Olahraga. 6. Makanan sehat menurut sains. Sesuai dengan urutannya, meditasi memang paling signifikan menghasilkan perubahan positif di fungsi otak. Riset mengenai ini sudah cukup banyak. Ini ada riset dari Harvard untuk mewakili sedemikian banyak riset lainnya. Lihat gambar berikut ini. Kemudian riset di berbagai laboratorium bahkan bisa menunjukkan adanya perubahan fisik di otak yang bisa dideteksi oleh peralatan seperti fMRI. Lihat juga gambar berikut ini. Sekali lagi, 6 strategi itu ditemukan oleh riset sains yang baru. Misalnya, hanya dengan meditasi kita bisa memiliki kecenderungan pada berpikir positif tanpa harus belajar teori motivasi atau teori mindset. Riset memang menemukan ternyata meditasi menghasilkan berbagai kecenderungan positif, bahkan juga kecenderungan pada perbuatan baik. Artinya juga tidak gampang marah, cemas, atau apapun yang negatif. Lebih jauh mengenai riset sains seputar otak dan fungsinya bisa dibaca melalui ratusan tulisan dan video, juga diskusi online yang diselenggarakan oleh Komunitas Membangun Positivity atau KMP. Bahkan berbagai materi itu juga sudah ada di platform ZMFY, sebuah platform untuk belajar secara online. Salam sehat.